Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kandungan hari ini saya akan berbicara tentang kebenaran oleh iman. Saya ambil dari Roma pasal 5 ayat yang pertama. Roma pasal 5 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya jalur atau cara supaya manusia bisa selamat itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kenapa saya katakan seperti itu, saudara? Saya mengambil dari kisah perjanjian lama, yaitu tentang tabernakel. Di dalam tabernakel, di depan tabernakel itu terdapat 4 pintu atau 4 gerbang. Itu menubuatkan atau melambangkan 4 Injil: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan 4 Injil sinoptik ini menceritakan tentang kehidupan Tuhan Yesus. Artinya apa, saudara? Ketika kita memulai kehidupan iman kita, ketika kita memulai membangun rohani kita, pertama-tama dan yang paling utama itu adalah iman. Dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1, Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya bisa ambil di sini bahwa bagaimana ketika kita memulai kehidupan rohani kita dengan percaya, dengan iman, kita mempunyai pengharapan. Pengharapan di sini artinya apa, saudara? Ketika kita minta sesuatu kepada Bapa, walaupun Bapa sudah mengetahui permintaan kita sebelum kita memintanya, pengharapan di sini dimaksudkan bahwa kita percaya bahwa kita telah menerima apa yang kita minta kepada Bapa, dengan syarat, dengan asal permintaan kita itu seturut dengan kehendak Bapa. Artinya apa, saudara? Kita dibenarkan karena iman. Iman adalah pintu masuk kegiatan rohani kita, pintu masuk kehidupan rohani kita. Makanya, saudara, kalau misal ada pelayan hamba Tuhan, pendeta, melayan, worship leader, pemain musik, usher, tamborin, dan lain sebagainya, mereka sudah rajin mengikuti kegiatan keagamaan, kegiatan rohani. Tetapi ketika ada masalah yang menimpa, mereka justru khawatir, cemas, takut, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa iman mereka itu kecil. Artinya apa, saudara? Percuma kita mengikuti pelayanan sebanyak apapun pengalaman gereja kita, gerejawi kita, tetapi tanpa iman kita tidak punya kuasa, saudara. Kita tidak punya, istilahnya, tidak membawa hadirat Tuhan dalam pelayanan kita. Karena apa? Kita belum benar-benar mengembangkan iman kita, saudara. Jadi, saudara, di mana iman yang menimbulkan pengharapan? Iman, harapan, dan kasih. Iman menimbulkan pengharapan. Segala sesuatu yang kita harapkan, kita percaya kita telah menerima. Dan ketika harapan itu ada, maka muncullah kasih. Maka kita akan berbuat kasih, menolong sesama,
dan lain sebagainya. Tetapi pokok utama, pintu utama kekristenan itu adalah iman. Percuma Anda ke gereja, percuma Anda melayani, percuma Anda di mimbar berkhotbah dan lain sebagainya, kalau Anda tidak punya iman, kalau Anda tidak percaya bahwa yang melakukan itu semua, yang membawa Anda sampai detik ini, itu adalah Tuhan Yesus. Ketika Anda tidak percaya itu, Anda tidak punya kuasa. Dan saya bisa katakan, ketika Anda sudah memulai kehidupan rohani Anda dengan iman, sekecil apapun pelayanannya, Tuhan akan tingkatkan lebih lagi. Dimana iman ini juga menggambarkan sifat kita yang setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.